Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmu'i, jurusan Manajemen Dakwah, mahasiswa di IAIN Kerinci. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wabah COVID-19 yang dijelaskan pada video berikut ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum: demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum: rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius: kesulitan bernapas untuk sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per 20 Januari 2021. Jumlah kasus hari ini 12.568. Kasus positif corona 939.948. Pasien sembuh 7.063. Nepal. 7.000. Ini berapa ya, Al? 763.000. 700 pasien jumlah pasien sembuh 763, pasien meninggal 26.000. Kasus aktif 149.000, suspek 79.000. Kementerian Kesehatan kampanyekan disiplin pakai masker di Gelora Bung Karno Minggu. Kampanye tersebut sebagai ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk membiasakan diri memakai masker agar terhindar dari penularan COVID-19. Penularan COVID-19 umumnya melalui droplet atau cairan tubuh yang keluar dari hidung atau mulut seseorang yang telah terinfeksi. Pada saat batuk ataupun bersin, di mana droplet tersebut terhirup atau menempel pada sesuatu benda atau permukaan atau tangan. Memakai masker sangat penting sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19, terutama ketika berada di kerumunan atau berdekatan seperti di pasar, stasiun, transportasi, misalnya bus, dan di tempat-tempat umum lainnya. Masker dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkes Oscar Primadi MPH mengatakan upaya-upaya untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan perilaku sehat, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Kementerian Kesehatan melakukan kampanye perilaku sehat tersebut selama Agustus sampai November 2020.
Untuk kampanye pakai masker ini dilakukan mulai 10 Agustus 6 September 2020. Kemudian dilanjutkan dengan kampanye cuci tangan pakai sabun pada 7 September sampai 6 Oktober 2020. Kampanye jaga jarak dimulai 7 Oktober sampai 6 November 2020. Kampanye tersebut juga dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi, UPT, Kemenkes, serta Poltekkes di seluruh Indonesia. Selanjutnya, digaungkan 3 pesan tersebut pada November hingga akhir tahun 2020. Gerakan pembagian masker sudah dilakukan sejak tanggal 25 hingga 30 Agustus 2020. Total masker yang dibagikan berjumlah 1 juta masker. Hari ini berjumlah lebih dari 40.000 masker dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Perekonomian dibagikan ke peserta yang ada di masyarakat yang ada di sekitar, kata Sekjen Oscar. Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekjen Kemenkes, Oscar Selain Kementerian Kesehatan, acara juga dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kemenpora, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang merupakan bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Acara ini juga dihadiri oleh atlet nasional antara lain atlet basket Faisal Julius Ahmad, atlet jet ski Agsa Aswar, dan pelatih jet ski Fully Aswar, serta tim komunikasi gugus tugas penanganan COVID-19 yang diwakili oleh Dr. Reza Broto Osmoro untuk mengkampanyekan disiplin pakai masker. Diharapkan kampanye ini ke depannya dapat mempererat kerjasama dengan kementerian atau lembaga serta BUMN, swasta, organisasi masyarakat, organisasi pendidikan, dan unsur masyarakat lainnya, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang paham dan bisa berperilaku sehat mencegah COVID-19. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan baru dan beradaptasi terhadap situasi pandemi yang kemungkinan akan berlangsung lama. Cepat atau lambatnya persebaran virus ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk mematuhi dan menegakkan disiplin menjalankan protokol kesehatan.